Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Fan nawasibu, adapun amil-amil yang menasabkan itu asyaratun, ada 10. Amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari ada 10. Wahiyya, adapun nawasib yang 10 itu adalah an 1, lan, idzan 3, 4 kai, lamukai, lam juhud, hatta, dan jawab bil fa wal wawi, dan terakhir au. Ada 10 amil-amil yang menasabkan. Kita ketahui fi'il mudhari hukum asalnya adalah rafa. Rafa tersebut akan berubah menjadi nasab ketika kemasukan amil nawasib yang ada 10 ini. Yang pertama adalah an. An disebut juga di samping sebagai amil nawasib, huruf yang menasabkan, an juga disebut huruf masdariyah dan huruf istiqbal. Dikatakan masdariyah seperti yang sudah antum ketahui, yaitu mentakwil setelahnya menjadi masdar. Artinya ketika ada fi'il bersama dengan an ini, itu bisa menduduki kedudukannya isim. Ya. Bisa jadi fa'il, jadi mubtada, yang mana aslinya itu kan untuk isim, fa'il, mubtada. Nah, ketika fi'il mudhari kemasukan an ini, maka fi'il mudhari'nya dan an tersebut bisa menduduki atau bertempat di posisinya isim, ya, punya posisi dia. Nah, oleh karena itu dinamakan huruf masdariyah, ya. Harfu masdariyatin, huruf masdariyah, karena tadi bisa mentakwil setelahnya menjadi masdar, ya. Nah, contohnya dalam ayat apa ini? Wa yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Al-Baqarah, ya. Wa yuridu, siapa Allah menghendaki, ayyukhaffifa, di sini jadi maf'ul bih. Yuridullah ayyukhaffifa, ya. Allah ingin meringankan kepada kalian. Fa'il ay yukhaffifa, disebut masdariyah tadi karena mentakwil maknanya seperti masdar. Masdarnya khaffafa apa? Takhfif. Berarti seperti kita mengucapkan yuridullah takhfifa, at-takhfifa gitu. Ya. Mengucapkan ayu khafifa itu seperti at-takhfifa masdarnya. Oleh karena itu, ini bisa menjadi maf'ul bih. Ya, karena bisa menempati atau berada di posisinya isim. Ya, yuridullah ayu khafifa, fathah. Karena kemasukan an. Tanda nasabnya fathah. Atau contoh yang sering saya contohkan, apa? An tasumu khairul lakum. Anta sumu mutada, adapun puasanya kalian itu khairul lakum. Nah, anta sumu di sini aslinya tasumuna, kemasukan an menjadi anta sumu, berarti tanda nasabnya apa? Membuang nun. Ya, tanda nasabnya membuang nun. Nah, membuang nun. Lah di sini
Anta subhanakum itu seperti saya mengucapkan saumukum. Adapun puasanya kalian itu khairun, lebih baik lakum untuk kalian. Itu seperti itu. Karena tadi an disebut huruf masdariyah yang mentakwil setelahnya menjadi masdar. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Wa ayad wa an taksha. Baik itu harokatnya muqaddarah atau dhahir seperti tadi. Muqaddarah berarti yang akhirnya alif. Wa an taksha. Antaksha. Dan juga dinamakan huruf istiqbal. Istiqbal artinya apa? Akan datang. Artinya, kan fi'il mudhari itu bisa hal is istiqbal maknanya, ya kan? Sedang atau akan. Kalau fi'il mudhari sudah kemasukan an, berarti dipastikan maknanya akan. Ya, maknanya akan. Karena termasuk huruf harful istiqbal, huruf yang menjadikan fi'il mudhari murni untuk zaman yang akan datang. Ya. Kemudian lan yang kedua lan amil nawasib juga disebut harfun nafi karena maknanya nafi, tidak akan, dan juga termasuk huruf istiqbal juga seperti an, artinya ya berarti fi'il mudhari setelahnya juga itu murni untuk istiqbal seperti dalam firman Allah Ta'ala lan tanalul birra, ya. Aslinya tanaluna, ada nunya, kemasukan lan tanalu birra, nunnya dibuang, ya, nunnya dibuang. Walan nu'mina, walan nu'mina. Nah, yang ketiga idzan. Idzan di samping amil nawasib juga disebut huruf jawab. Karena idzan itu untuk jawaban dari pernyataan sebelumnya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk idzan. Idzan itu untuk jawaban. Contohnya, ya, idzan tufliha. Kalau begitu kamu sukses. Sebagai jawaban daripada sebelumnya ada orang yang ngomong saat stahidu, saya akan bersungguh-sungguh. Umpamanya Yusron ngomong begitu, saat stahidu, saya akan bersungguh-sungguh. Ini berarti yang ngomong dua orang, saat stahidu, saya akan bersungguh-sungguh. Ini yang ngomong siapa? Umar umumnya. Kalau Umar, kata Umar, saat stahidu saya akan bersungguh-sungguh. Lah, idzan tanjah itu bukan omongannya Umar. Idzan omongan orang lain, namanya Muhammad berkata, saat stahidu idzan tanjaha, ya. Tanjah fathah karena, atau idzan tufliha, terserah. Ya. Disebut huruf jawab. Kalau begitu, jika demikian, nah, saya akan bersungguh-sungguh jika demikian, kalau begitu kamu akan sukses, kamu akan berhasil, begitu. Atau contoh yang lain, sofanata sodak, kami akan bersedekah. Kemudian, idzan tu'minu, kalau begitu kamu itu termasuk orang-orang yang beriman. Idzan tu'minu, ahlinya tu'minuna, kemasukan apa namanya, idzan menjadi tu'minu. Nah, untuk idzan ini ada syaratnya. Menasobkan apa namanya fi'il mudhari ada syaratnya. Syarat pertama antakuna fi sotil jumlatil jawab, di permulaan jawab, ya. Tadi jawaban daripada pernyataan sebelumnya. Sa'astahidu idzan tanjah. Nah, itu pada permulaan jawab. Kemudian fi'il setelahnya itu murni untuk istiqbal, maknanya untuk yang akan datang. Ya. Berarti tidak ada pertanyaan sekarang. Ya. Idzan tanjah, kalau begitu nanti kamu akan sukses. Ya. Kemudian antara fi'il
Dan idzan tidak dipisah dengan pemisah yang lain. Ya, nggak boleh idzan titik baru tanjah, nggak boleh. Langsung idzan tanjah. Kalau begitu kamu sukses, ya. Tidak dipisah antara idzan dengan fi'il ya, nggak boleh. Kecuali dengan qasam nggak apa-apa, dengan sumpah. Idzan wallahi, demi Allah, tanjah, kamu sukses, ya. Kalau dengan qasam sumpah nggak apa-apa. Idzan wallahi, demi Allah, tanjah, boleh. Kemudian yang keempat, kai. Kai juga termasuk huruf masdariyah, ya. Dan biasanya kai ini didahului oleh lam. Lam yang bermakna taklil atau maknanya agar atau supaya. Dalam Al-Qur'an likaila ta'sau alama fatakum, ya. Supaya kalian tidak tidak putus asa atas apa yang terluput dari kalian. Likaila ta'sau, ahlinya ta'sau, nak. Kemasukan kai, likaila ta'sau, nunnya dibuang, ya. Nunnya dibuang. Kemudian lamukai. Lamukai ini lam, nama lainnya lam taklil. Lamukai itu lam taklil, lam untuk alasan, supaya atau untuk, artinya. Apa yang setelahnya itu menjadi alasan untuk yang sebelumnya, ya. Apa yang setelah lam menjadi alasan untuk baliknya. Apa yang sebelum lam itu menjadi alasan untuk yang setelahnya, ya kan? Dalam Al-Qur'an wa anzalna ilaka dzikra litubayyina linnas, ya. Wa anzalna, kami turunkan ilaika kepada kamu al-dzikra, Al-Qur'an. Litubayyina, supaya kamu jelaskan. Litubayyina, ya. Supaya kamu menjelaskan linnasi, untuk orang-orang. Atau contoh yang pendek, ta'alamu, belajarlah kalian fil amr. Ya. Ta'alamu litanjahu. Ta'alamu, belajar kalian litanjahu, supaya kamu sukses. Ya. Litanjahu, ya, sebelum lam itu sebagai alasan untuk setelahnya, atau menjadi sebab adanya sukses itu kalau ta'alam, kalau belajar. Litanjahu, di situ nasab, tanda nasabnya membuang nun. Kemudian yang keenam adalah lam juhud, ya. Lam juhud itu dari segi bentuk sama seperti lam kai. Bedanya lam juhud itu selalu didahului lafaz makana atau lam yakun, ya. Makana atau lam yakun. Lam juhud itu didahului makana atau lam yakun, itu begitu, ya, untuk faedahnya untuk memperkuat. Maka Allahu liyadlimahum, sungguh Allah nggak bakal mendolimi mereka. Maka Allahu liyadlimahum, tidaklah Allah sungguh
tidak akan liyadlimahum, tidak akan mendolimi kalian. Liyadlima pakai fathah. Ya, lam liyadlima, sebelumnya ada makana. Maknanya manafi, makana tidak ada. Siapa Allah, ya, tidak akan liyadlimahum, sungguh Allah tidak akan mendolimi mereka. Atau yang lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ya. Itu lam juhud. Lam juhud itu selalu didahului makan atau lam yakun. Faedahnya untuk memperkuat, ada makna sungguhnya. Memperkuat nafi sebelumnya. Kemudian yang ketujuh adalah hatta. Hatta ini maknanya ila atau lam taklil. Ya. Maknanya ila seperti huruf jar, sampai. Di antaranya contohnya dalam surah Al-Baqarah, qalu lan nabruhu alai akifina hatta yarji'a, nasab, hatta yarji'a ilaina Musa. Ya. Hatta yarji'a. Di situ hatta yarji'a. Ini maknanya ila, sampai. Lan nabraha, senantiasa kami akan menyembah, senantiasa alaihi akifina, alaihi kepada ijal, akifina menyembah, hatta yarji'a, sampai pulang ilaina kepada kami, siapa Nabi Musa alaihi salam, ya. Hatta yarji'a di situ. Atau yang maknanya seperti lam taklil, seperti lam kai, maknanya sama, agar atau supaya. Contohnya atiillah, taatlah kalian kepada Allah, hatta tafuza, ya, atiillah, takwalah kamu Allah kepada Allah, hatta tafuza, ya, agar supaya kamu itu berhasil atau Allah beri kemenangan, ya, hatta tafuza di situ. Kemudian au di maknanya ada dua. Maknanya illa, mana kecuali, atau bimana illa sama. Mana nih? Au juga maknanya bukan au seperti apa namanya? Huruf atof, atau tidak, atau bukan. Maknanya ila, sampai, atau illa, kecuali. Ya. Yang Pak bimakna ila sampai itu ada potongan syair yang mana ila la astahilanna so'ba, sungguh saya akan menganggap perkara sulit,
Sungguh saya akan menganggap mudah as-so'ba perkara sulit. La astahilanna. Ini fi'il mudhari kemasukan apa? Nun taukid. Berarti hukumnya mabni fathah. Istadhala yastashilu. La astahilanna. Sungguh saya akan menganggap mudah as-so'ba akan perkara perkara sulit. Maf'ul bih. Au sampai udrikal munah. Sampai saya mendapatkan cita-cita. Ma'alu syahid au udrikal munah. Au di sini maknanya ila, sampai udrika adroka yudriku udriku udrika. Saya mendapatkan al-munah cita-cita. Maknanya ila. Ya. La astahilanna, sungguh saya akan menganggap mudah asok bahkan perkara sulit au udrika, sampai saya mendapatkan al-munah cita-cita. Ya. Udrika di sini fathah au. Ya, jadi dibedakan dari huruf ataf itu dari maknanya. Atau maknanya illa, kecuali. Apa contohnya? Ya, contohnya la alzimanna. Sungguh saya akan mengejar kamu au tak dia haki akan hakku. Tak dia, kecuali kamu menunaikan hak saya. La alzimannya, saya akan menuntut terus kamu, atau akan bersama kamu terus. Au takdia, kecuali kamu memberikan haknya kepadaku. Ya, mananya takdia. Illa. Nah. Terakhir fa sama wawu. Allah. Fa sama wawu juga mirip-mirip fa atof sama wawu atof. Ya. Bedanya untuk fa dan wawu amil nawasib ini itu harus jatuh setelah nafi atau tolab. Ya. Kalau sebelumnya nggak ada nafinya, tolab itu seperti kemarin saya sudah saya beritahu, fi'il amar, fi'il nahi, istifham itu tolab. Ya. Fa-nya ini namanya fa sababiyah, yang sebelum fa itu menjadi sebab adanya setelah fa. Ya. Baik, tadi contohnya saya contohkan satu setelah nahi. Ini udah ya. La taksulu, jangan kalian malas. Adalah nahinya. La taksulu, jangan kalian malas. Bayan jahu, ya, bayan jahu, la taksulu, jangan kalian malas. Fa jatuh setelah nahi. Ya, jangan kalian malas, fatan jahu, maka sebab kamu sukses. Fatan jahu.
Atau wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah ini maknanya yang bersama, yang maknanya ma'a, sama seperti maf'ul ma'ah, ya. Bedanya ini masuk fi'il mudhari', dan tadi harus jatuh setelah nafi atau tolab. Tolab itu ya fi'il amr, fi'il nahi, istifham, ya, atau roja. Habis lagi ya? Allah Allah Allah. Kita sambil cas tuh. Ya, sama. Di antara contohnya, contoh daripada apa namanya la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azimu. Ya. Repet syair yang maknanya bagus juga. La tanha, jangan kamu mencegah, an khuluqin, wa ta'tiya, malu Said wa ta'tiya sini, ya, wa ta'tiya, wa tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Arun alaika idza fa'alta azimu. La tanha, kamu jangan mencegah an hulukin, dari dari akhlak, suatu akhlak, wa ta'tiya, bersamaan kamu melakukan mislahu yang seperti khuluq tadi. Arun itu aib, alaika kepadamu, idza fa'alta, jika kamu mengerjakan azimu yang besar. Maul syahid wa ta'tiya di sini, wawu maknanya bersamaan, dan jatuh setelah nahi, la, ya, la nahi atau la nafi.